Nah, menunya seperti ini ya. Cuman ini nggak bisa direkod ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Madi Tutorial. Gimana kabarnya sobat hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang persiapan cara setting ANBK Moda Online 2023. Oke, saya ucapkan selamat menjalankan ANBK untuk proktor dan teknisi untuk mengikuti ANBK Online 2023. Nah, ini adalah langkah pertama sebelum kita melaksanakan. Untuk proktor atau teknisi, silahkan sebelum dimulainya ANBK, ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar berhasil dengan baik. Jadi ini adalah moda online. Nah, mungkin hari Senin kita sudah melakukan simulasi untuk SD dan sederajat. Nah, langkah pertama kita mulai cek dan atur tanggal dan jam sesuai jadwal simulasi atau pelaksanaan ANBK baik di komputer server maupun di komputer klien. Jadi kita lihat, silakan dicek di setiap PC, baik di PC proktor ataupun di klien ya. Silakan dicek apakah tanggalnya sudah sesuai dengan tanggal saat pelaksanaan ANBK. Karena bila tanggalnya tidak sesuai, akan menjadi tidak bisa berjalan ya. Mohon diperhatikan, mungkin BIOS daripada PC itu apakah masih bisa menyimpan BIOS atau enggak untuk tanggal dan jamnya. Kalau memang sudah kadaluarsa, mungkin ya harus kita lakukan dengan cara manual. Bagaimana cara untuk cek tanggal? Nah, kita lihat di sini. Silakan dilihat di sini apakah sudah sesuai dengan jam dan tanggal saat pelaksanaan ANBK. Kalau misalnya belum, cara merubahnya adalah kita klik dari sini, kita pilih kontrol panel ini, silakan diklik, kita pilih clock and region ya. Nah, setelah itu kita pilih change the time zone. Nah, silakan dirubah di sininya ya, tanggal dan jamnya silakan disesuaikan dengan tanggal ANBK pas saat pelaksanaan ya. Nah, ini sebagai contoh nggak saya rubah. Matikan semua virus yang ada di komputer server dan komputer klien. Nah, ini wajib ya, karena nanti aplikasi Esambro-nya dianggap virus kalau memang virus sedang aktif. Nah, mohon dimatikan, dicek baik di komputer proktor ataupun komputer klien ya. Nah, mungkin ada semadapnya ya, silahkan di disable atau dinonaktifkan, atau kalau ini ya di uninstall dulu sementara ya. Termasuk Windows Defender-nya juga harus dimatikan. Nah, sekarang cara mematikan antivirusnya ya. Ini caranya, diklik di start sini, pilih gerigi ya atau setting, pilih update and security, silakan diklik Windows security, virus and threat ya, protection. Nah, kita gulir ke bawah nih, manage settingnya. Nah, ini harus real time nya, ini harus di off kan ya, kondisi ini harus di off kan ya. Kebetulan ini udah saya matikan ya.
termasuk yang ini ya juga semua. Nah, kalau sudah kita silang ya. Nah, kita bisa melakukan secara eksklusif ya. Eksklusif ini gunanya adalah file yang kita aktifkan itu kita eksklusifkan, dikhususkan ya. Jadi nanti tanpa ini dimatikan ya, kalau udah kita dengan eksklusi ya, file yang kita pilih itu nanti udah bisa tereksklusi ya, tidak dianggap daripada virus. Caranya bagaimana? Kita klik add remove exclusion. Yes. Setelah itu dipilih add exclusion folder. Nah, yang itu kita pilih yang mana gitu ya. Kebetulan yang tadi saya nyimpan file di sini ya, untuk file Esambro-nya ini di sini. Kebetulan udah saya buat ya. Ya, kalau belum silakan nanti di Slack ini ya. Nah, nanti adanya di sini C.2 ya, user LPKBI desktop. Tergantung kalian menyimpannya di mana ya. Nah, kalau sudah di silang ya. Nah, ini udah selesai. Nah, untuk berikutnya, nah untuk yang tadi kalau nanti untuk aktifkan ya tinggal diklik. Tadi kan kita simpan di desktop ya, yang ini tadi. Nah, ini ya, ini diekstrak. Kebetulan udah saya ekstrak ya. Nah, ini misalnya ini Esambro client, jadi ini diinstal di client. Yang ini adalah di Proctor browser ya. Silahkan disesuaikan dengan window kalian, apakah 64 bit atau 32 bit. Kalau misalnya di komputer kalian 64 ya harus ikuti 64 ya yang kita ambil ya. Nah, setelah klik 2 kali, ini tinggal diklik kanan, di send ya, send to desktop. Artinya kita letakkan di desktop ya. Jadi nanti pada waktu kita eksekusi tinggal klik di desktopnya ini seperti ini ya. Yang ini ya. Nah, itu untuk mematikan virus ya. Terus berikutnya adalah matikan window update dalam mode disable baik di komputer server maupun klien ya. Nah, ini kita juga penting. Kita ketik service ya. Kayak gini kita klik. Nah, di sini ya, kita pilih ke bawah ya, kita gulir ke bawah, cari window aktif, window update. Yang ini ya, klik 2 kali. Nah, di sini startupnya ini kita pilih disable. Nah, khawatirnya nanti pas berjalan terjadi update window, nanti akan bermasalah ya. Jadi kita disable aja, kita play. Nah, itu oke. Nah, itu untuk yang poin ke 3 ya, matikan window update. Untuk berikutnya, dalam mode disable ya. Ini. Oke, saya lanjutkan untuk poin keempat ya. Koneksikan komputer server dan komputer klien terhubung dengan jaringan internet dengan kecepatan speed yang maksimal ya. Nah, jadi nanti untuk mode online ya, susunannya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan jaringan LAN ya, ini ada server, klien dihubungkan melalui kabel ya, melalui LAN ya, jaringan LAN, local area network. Kita perlu perangkat namanya switch ya. Dari switch kita nyambung ke internet langsung ya, atau mungkin kita hubungkan juga ke access point ya, router. Ini router ya, bisa diakses secara wifi ya. Jadi kita bisa pakai LAN atau pakai wifi ya. Nah, kelebihannya kalau pakai LAN itu dia lebih stabil dibandingkan dengan pakai wifi. Kalau pakai wifi itu kan pakai sinyal ya. Nah, sinyal itu kan dipengaruhi dari cuaca. Kalau mungkin mendung dan lain-lainnya akan berpengaruh ya. Frekuensinya akan rendah, ininya jaringannya ya. Maka lebih baik menggunakan LAN
yang lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan WiFi ya. Itu mengenai jaringan daring ya. Intinya adalah komputer server dan komputer klien itu terhubung jaringan internet ya. Kita juga pakai paket data pun tidak masalah ya. Jadi mungkin kita pakai tethering juga boleh ya. Jadi tidak harus satu segmen atau satu jaringan internet, mungkin di lain lagi pakai sumber jaringan internet lain, pakai ISP lain juga boleh ya. Yang penting kondisinya adalah antara server dan klien itu adalah terkoneksi jaringan internet. Itu intinya seperti itu. Entah sumber internet dari mana, namanya online sebenarnya bisa dikerjakan dalam jarak jauh juga bisa ya. Mungkin servernya ini di ruang A, ini di ruang kliennya di ruang B, tapi kan lebih baik ya satu ruangan ya, karena bisa saling koordinasi. Karena nanti ambil datanya kan dari server ya, mungkin untuk data nama-nama siswa dan lain-lain ya, proktornya ngambil dari satu server, jadi lebih baik satu ruangan. Nah, cara mengatur supaya terkoneksi internet adalah setiap user atau klien ini di opt-in ya. Jadi kita pakai IP dinamis ya, jadi yang disediakan oleh jaringan internet. Nah, caranya bagaimana? Nah, langkah pertama adalah setiap biji nanti silakan di opt-in ya. Nah, caranya gimana? Kita klik open NWN internet setting, pilih change adapter option. Nah, di sini ya, klik dua kali ya, double klik, pilih properties, pilih internet protokol versi 4 ya, ini diklik dua kali. Nah, ini ya, kita pilih yang opt-in, jadi nggak ada IP-nya di sini, dikosongkan ya. Nah, silakan dikosongkan seperti ini. Jadi pilih opt-in IP address automatic ya. Nah, pada waktu semi online kan kita masukkan ini IP ya, setiap kliennya kan ini ada IP-nya. Contohnya 192 192 168 0. Misalnya sini klien 1 10 ya, klien 2 nanti 20 dan lain-lain ya. Yang penting nggak sama di setiap PC atau server ya, harus beda. Nah, kalau online full online, jadi ini kita hilangkan aja. Nah, jadi nanti IP otomatis diberikan melalui internet ya, internet sendiri dari sumber internet, dia otomatis nanti ada ya. Jadi kita pilih opt-in, kalau udah di oke. Nah, nanti di sini sudah ada jaringan internet, baik dilakukan di PC klien dan proktor. Kalau udah terhubung dengan internet, silakan nanti dicek ya, speed jaringannya itu berapa sebelum kita mulai ya. Caranya bagaimana untuk cek bandwidth? Nah, ini kita nomor 5 ini ya. Cek bandwidth atau kecepatan internet dengan mengetikkan kita pakai speed test net boleh, atau lewat Kemendikbud. Nah, kita ketik seperti nok.kemdikbud.go.id ya. Nah, ini silakan dilakukan di server dan setiap PC di ini ya, klien ya, biar nanti kita mengetahui setiap klien itu dia dapat speed berapa gitu ya. Nah, silakan dicek. Nah, untuk menggunakan apa ini, not Kemdikbud go it, kita coba kita aktifkan jaringan internet. Kebetulan saya aktifkan ya. Oke, sudah aktif ya. Nah, kita cek, kita pakai cek yang ini ya. Nah, kita coba kita tes.
Nah, kita ketik seperti ini ya. Sudah ada, kita enter. Nah, setelah itu kita start. Nah, silakan lakukan seperti ini ya. Baik di PC Proctor ataupun di klien ya, silakan dicek. Nah, ini speednya seperti ini ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah nih jitter ya. Jitter nih ya. Semakin tinggi jitternya berarti jaringan semakin buruk ya. Tapi kalau jitternya itu rendah berarti jaringan, kecepatan bandwidth jaringan semakin bagus. Itu ya. Oke. Nah, setelah itu kita download Proctor Browser dan Esambro Client di WIB ANBK. Nah, ini ya tadi ya, silakan di-download. Mungkin sesuai dengan versi info dari WIB ANBK ya, resmi ya. Silakan, dan sesuaikan yang di-download adalah sesuai dengan komputer kalian ya. Kalau diinstal yang 32 bit ya kita pakai Esambro Browser yang 32 atau Proctor Browser yang 32 ya. Tapi kalau yang 64 berarti ya kita pakai yang 64, sesuaikan dengan komputer kalian masing-masing. Oke. Nah, setelah kita install semua ya, baru kita siap untuk menjalankannya ya. Install Proctor Browser di komputer server dan jalankan ya. Nah, jadi setelah itu kita jalankan lewat ini tadi ya. Misalnya kita akan menjalankan di komputer Proctor ya. Yang ini lambangnya untuk Proctor ya. Ini kita klik kanan, kita pilih run ya. Nah, setelah itu kita yes. Nah, ini operasi sistem, CPU-nya, RAM, jaringan internet, oke ya. Nah, seperti ini ya, dia akan terbaca. Kalau mesin ada yang silang, berarti belum pas ya. Silakan diperbarui ya, mungkin diperbaiki. Mungkin jaringan internet. Nah, kalau ingin kita mengganti ini ya, diklik setting ya. Setting, masukkan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kebetulan ini udah oke semua, udah checklist warna hijau gini berarti udah oke. Tinggal klik run. Nah, menunya seperti ini ya. Cuman ini nggak bisa direkod ya. Jadi mungkin nggak tampil ya. Nah, untuk keluar dari menu ini kita tekan tombol ALT M4 ya. Nah, terus kita silang. Oke, kembali lagi untuk mengaktifkan Esambro Client ya. Silakan diklik icon Esambro browsernya ya di komputer klien. Ya, silakan diklik ya. Kalau udah diklik nanti misalnya muncul seperti ini ya. Muncul window protect ya, baik di Esambro admin atau Proctor. Muncul pertama kali seperti ini ya, silahkan diklik mau info ya. Silahkan diklik, setelah itu kita klik don't run ya. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Kita cek, kalau sudah warna hijau semua ini checklist ya, termasuk tanggal, waktu, sesuai dengan jadwal simulasi atau pelaksanaan ANBK. Nah, itu kita klik run ya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini terakhir ya. Setelah di run muncul seperti ini. Ini tampilan menu pertama komputer klien ya. Nah, ini siap digunakan ya. Isi username dan passwordnya dari kartu loginnya ya. Tapi kalau ternyata kita klik muncul seperti ini artinya adalah komputer server pusat dalam kondisi offline atau mati ya, muncul error ya. Nah, untuk menutup atau keluar dari menu Esambro Client, kita bisa tekan tombol
CTRL plus CB ya. Jadi tombol CTRL ditekan, jangan dilepas. Setelah itu kita tekan tombol CB bersamaan ya. Setelah itu kita klik tanda silang. Oke, demikian sedikit tutorial untuk pelaksanaan simulasi atau pelaksanaan ANPK ya.